Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kimia Edukasi. Kali ini Kimia Edukasi akan membahas mengenai prinsip kerja atau cara kerja dari larutan penyangga. Jadi dalam video ini akan saya jelaskan bagaimana sih sebuah larutan penyangga itu dapat bekerja. Kenapa ketika ditambahkan asam maupun basa ke dalam larutan penyangga, dia tidak akan merubah pH. Atau bisa saja terjadi perubahan pH, tetapi dengan perubahan yang sangat kecil sekali sehingga tidak berdampak pada pH kesetimbangannya. Langsung saja, di sebelah kiri, ini ada dua bagian ya. Di sebelah kiri ini adalah larutan penyangga untuk yang asam ya. Larutan penyangga asam. Yang sebelah kanan adalah larutan penyangga untuk yang basa. Kita bahas satu persatu di sebelah kiri dulu pada poin pertama, yaitu terkait larutan penyangga asam. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa larutan penyangga asam itu terdiri dari komponennya, terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, ini langsung saja saya buatkan contohnya, di mana dalam larutan penyangga asam terdapat asam lemah, CH3COOH ini adalah sebagai asam lemah. Kemudian CH3COO- ini adalah sebagai basa konjugasi. Nah, seperti ini. Ini adalah reaksi kesetimbangan pada larutan penyangga asam. Contohnya adalah CH3COOH yang terdapat basa konjugasi CH3COO-. Di sini ada reaksi bolak-balik ke kanan dan ke kiri. Jadi reaksi di sebelah kanan bisa menjadi reaksi sebelah kiri. Atau reaksi sebelah kiri bisa terurai menjadi H+ plus CH3COO-. Nah, prinsip kerjanya, ketika nanti ada penambahan yang pertama ini, ada penambahan asam, yaitu H+, misalnya saja, kalau pada asam HCl misalnya. Misalnya seperti ini. Maka nanti terjadi proses reaksi di mana ketika ditambahkan asam, maka yang akan bereaksi adalah basa konjugasinya. Jadi yang bereaksi nanti adalah basa konjugasinya, bukan asam lemahnya. Jadi asam lemah ini tidak terjadi apa-apa ketika ditambahkan asam, yang bereaksi hanya basa konjugasinya, yaitu CH3COO-. Ini di bawah ya, tiganya seperti ini. Nah, yang H+ ini adalah HCl-nya. Atau dalam hal ini berarti adalah penambahan asamnya seperti ini. Nah, biasanya ditulis cuma H+-nya saja nih. Ionnya saja, ion H+ yang ditambahkan. Kemudian terjadi reaksi ketika CH3COO- ketemu H+, maka akan berubah menjadi CH3COOH. Di mana CH3COOH ini adalah sebagai asam lemah. Jadi bolak-balik seperti itu. Jadi ketika ditambah ada asam yang ditambahkan ke dalam larutan penyangga, maka nanti basa konjugasi ini akan terjadi reaksi membentuk asam lemah, yaitu asam lemah ini. Jadi asam lemahnya ketika ditambah plus akan bertambah di sini. Nah, kalau menurut kesetimbangan ini, reaksi kesetimbangan berarti ketika ditambah asam, maka reaksi kesetimbangannya akan ke arah kiri seperti ini. Sehingga jumlah dari CH3COOH ini akan bertambah. Sedangkan CH3COO- dia akan berkurang. Seperti itu. Kemudian jika ditambahkan basa di sini berarti OH-, misalnya aja ditambahkan NaOH misalnya. Maka yang bereaksi adalah asam lemahnya. Kalau pada penambahan asam, maka yang bereaksi adalah basa konjugasi. Kalau ditambahkan basa, maka yang bereaksi adalah asam
lemah dengan basanya, yaitu OH- di sini sebagai basa. Jadi di sini adalah NaOH-nya. Na itu akan terion menjadi Na plus OH- ya. Nah, cukup dituliskan OH- saja karena nanti Na plusnya akan berdiri sendiri. Ini terjadi reaksi ke arah kanan seperti ini. Ketika ditambahkan basa, maka OH- ini dia akan berikatan dengan H+ yang ada di CH3. Jadi CH3COOH ini nanti akan terurai yang CH3COOH ya menjadi CH3COO- plus H+. Nah, seperti ini. Ini saya ginikan biar tidak keliru. Jadi CH3COOH akan terurai menjadi ion CH3COO- plus H+. CH3COO-nya dia nanti akan berdiri sendiri seperti ini. Sedangkan H+, ini dia akan berikatan dengan OH-. Jadi nanti H+, plus OH-. Sehingga terbentuk H2O ini. Nah, jadi seperti itu. H+, plus OH-. H-nya menjadi 2, O-nya 1. Menjadi H2O. Nah, dengan adanya seperti ini, maka terjadi pergeseran ketika ditambahkan basa. Menurut reaksi kesetimbangan ini, ketika ditambahkan basa, maka pergeserannya akan ke sebelah kanan seperti ini. Yaitu nanti terbentuk CH3COO- ini. Sehingga jumlah CH3COO- berarti di sini karena bergeser ke arah kanan, jumlah CH3COO- ini akan bertambah. Sedangkan CH3COOH, asam lemahnya dia akan berkurang. Kebalikannya dengan asam ini. Kalau pada asam, jumlah CH3COO-nya dia berkurang, jumlah CH3COOH yang ada di sebelah kiri dia akan bertambah karena reaksinya bergeser ke sebelah kiri. Kalau pada basa kebalikannya. Itu untuk larutan penyangga asam. Lalu bagaimana dengan larutan penyangga basa? Nah, kita tahu bahwa larutan penyangga basa itu dia terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Basa lemah dan asam konjugasi. Kalau pada asam lemah dan basa konjugasi. Nah, sebagai contoh di sini adalah, saya memakai contohnya adalah NH3 ini sama NH4 plus ini. NH3 sebagai basa lemah, NH3-nya, sedangkan NH4 plus ini sebagai asam konjugasi. Nah, seperti ini. Jadi di sini reaksi kesetimbangannya adalah NH3 plus H2O. Terjadi reaksi bolak-balik menjadi NH4 plus OH-. Kenapa bisa menjadi OH-? Karena di sini ada 2O. H2O itu dia bisa terion menjadi H+, plus, plus OH- seperti ini. H+ itu nanti dia akan berikatan dengan NH3 ini. Jadi kalau dibuatkan kenapa jadi NH4 berarti seperti ini. NH3 plus H+ menjadi NH4. Sedangkan OH-nya nanti akan berdiri sendiri membentuk OH- ini. Sama dengan larutan penyangga asam, nanti pada larutan penyangga basa, itu dia bisa kesetimbangannya bergeser ke arah kanan dan bergeser ke arah kiri. Yang pertama, jika ditambahkan asam atau penambahan asam ini, sebagai contoh ya HCl misalnya, ini, maka nanti reaksinya seperti ini. Yang bereaksi adalah NH3, yaitu sebagai basa lemah. Nah, kebalikannya nih dengan asam. Kalau pada asam, yang terjadi reaksinya adalah basa konjugasinya ketika ditambahkan asam. Kalau pada basa, maka yang bereaksi adalah basa lemahnya. Plus ya plus, sehingga menjadi NH4 plus. Ini seperti ini ya, NH4 plus 4-nya di bawah. Ini juga sama NH4-nya di bawah. Jadi ini reaksinya seperti ini, sehingga nanti dari reaksi penambahan asam akan terbentuk asam konjugasi. Sedangkan jika ditambahkan basa, yaitu OH-, misalnya adalah
NaOH, maka reaksinya nanti yang bereaksi adalah asam konjugasi. Jadi yang bereaksi adalah asam konjugasinya ketika ditambahkan basa. Kalau pada larutan penyangga asam yang bereaksi adalah asam lemah. Kalau pada larutan penyangga basa yang bereaksi adalah asam konjugasinya ketemu dengan basa ini. Dari reaksi ini kemudian akan terbentuk NH3 plus H2O. Kenapa bisa terbentuk NH3? NH4 plus ini nanti akan terpisah. Jadi NH4 plus itu nanti akan menjadi NH3 plus H plus seperti ini. NH3 dia berdiri sendiri menjadi NH3 ini, sedangkan H plusnya akan berikatan dengan OH-. Jadi H plus OH- seperti ini sehingga terbentuk H2O. Nah, ini jadinya di sini ini, H2O ini. Sekarang pergeserannya kemana? Ketika ditambahkan asam, basa lemah menjadi asam konjugasi. Asam konjugasinya di sebelah kanan ya, berarti ketika ditambahkan asam, pergeserannya akan ke arah kanan seperti ini. Jadi ketika ditambah asam. Sehingga jumlah NH4 ini ketika bergeser ke arah kanan, berarti NH4-nya, asam konjugasinya akan bertambah, NH3-nya dia akan terjadi pengurangan. Sedangkan pada penambahan basa, OH-, asam konjugasinya ini dia akan berkurang, berarti pergeserannya adalah ke arah kiri, seperti ini. NH4-nya dia berkurang jumlahnya, sedangkan jumlah dari NH3, basa lemahnya, dia akan bertambah. Jadi dia nanti karena bisa bolak-balik, pada akhirnya akan setimbang terus ketika terjadi penambahan asam maupun basa ya, seperti itu. Jadi seperti itu cara kerja dari larutan penyangga. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Kimia Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.